warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ananda Monika Salsabil, PAIC semester 6, Fakultas Agama Islam Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Syafi'iyah akan membawakan video tentang langkah-langkah pembelajaran Discovery Learning. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini total siswa ada 25 anak, tapi yang baru hadir baru ada 10 orang. Ibu tunggu 10 menit, tolong teman-temannya dikabari di chat maupun di telepon atau di WhatsApp untuk segera masuk ke ruang meet kita. Tolong ya, teman-temannya silakan dikabari dulu. Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Barik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Basir. Baik, sudah masuk semua ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kenapa ini lemas-lemas belajarnya? Ketika ada yang memberi salam, maka kita wajib menjawab salam tersebut. Karena hukum menjawab salam ialah wajib. Memberi dan menjawab salam ialah doa keselamatan. Jadi kalau misalkan kita ingin selamat dunia dan di akhirat, maka salah satunya ini dengan menjawab salam. Ibu ulang sekali lagi, nyalakan speakernya, jawabnya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, semoga di pagi ini Ibu harap walaupun kita hanya via online ya, tidak bisa tatap muka karena adanya pandemi COVID-19 ini, tetapi Ibu harap tidak menurunkan jiwa semangat kalian untuk terus menuntut ilmu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan kalian pun bisa menerimanya dengan baik. Oke, agar pembelajaran lebih kondusif, Ibu minta dinyalakan semua kameranya. Siapkan buku-bukunya, alat tulisnya, dan berpakaian yang rapi. Karena Ibu pun melakukan penilaian juga terhadap sikap kalian walaupun Ibu tidak bisa melihat secara tatap muka. Yuk silakan nyalakan dulu kameranya, Ibu tunggu 5 menit untuk siap-siap ya. Ya Hafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Muzil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukir. Baik, Ibu rasa cukup ya. Oke, Ibu akan mengabsen kelasnya dahulu. Yang pertama ada Rizka Dwi Putri. Lanjut lagi ada Ananda Humairah. Oke, lanjut lagi ada Kaila Mutia Anifa. Oke, selanjutnya ada Reina Ziva Raya. Lanjut lagi Ananda Monika Salsabil. Oke, di sini hadir semua ya, kecuali Nanda. Ada yang tahu kenapa Nanda tidak hadir? Apakah ada surat izinnya? Oke, baik. Terima kasih. Segera dikirim ya. Oke, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini tidak ada halangan suatu apapun dan berjalan dengan baik. Tolong ketua kelas dipimpin berdoa teman-temannya. Oke, baik.
Sebelumnya, adakah yang masih mengingat materi minggu kemarin? Baik Rizka, terima kasih. Betul sekali jawaban temanmu. Minggu kemarin kita belajar salah satunya tentang pengertian ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ada yang bisa menjelaskan? Bagus Suci, terima kasih. Jadi, ilmu fikih itu ialah ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Seperti dimulai dari ibadah sholat, bersuci, berpuasa, dan sebagainya. Kalau kita beribadah tetapi tidak tahu ilmunya, tidak tahu caranya, maka ibadah kita nol, sia-sia. Maka pelajaran fikih ini adalah pelajaran yang sangat wajib kalian pelajari dan harus kalian ketahui. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang macam-macam darah yang keluar pada wanita yang sudah balik atau dewasa. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Apa sih pembelajaran pada pagi hari ini? Oke. Tujuan yang pertama adalah setelah mengamati video dan mendengarkan pembelajaran, siswa dapat menggambarkan permasalahannya. Setelah menggambarkan permasalahannya, siswa mampu berdiskusi untuk memecahkan permasalahannya. Lalu, ada juga kompetensi dasar. Yang pertama, memahami pengertian macam-macam darah yang keluar pada wanita, menyelesaikan permasalahan dengan tanya jawab dan diskusi antara murid dan guru, lalu menyelesaikan masalah pembelajaran dengan cara menarik kesimpulan yang berkaitan dengan pembelajaran. Oke, baik. Ibu akan menampilkan video, kalian cermati, kalian simak video tersebut, dan kalian pahami agar setelah video ditayangkan, Ibu akan menanyakan kembali apa sih permasalahan dari video tersebut, apa sih isi yang terdapat di video tersebut. Oke ya. Ibu akan menayangkan, kalian simak, kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DJ, kembali lagi dengan kami Dunia Jilbab untuk berbagi pengetahuan dan wawasan seputar dunia muslimah. Kali ini kita akan membahas tentang kewanitaan. Apa sih bedanya darah haid, nifas, dan istihadah, dan bagaimana cara membedakannya? Menurut Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir Asy-Syadi rahimahullahu, 3 macam darah keluar dari satu jalan, namun namanya berbeda. Begitu pula hukum-hukumnya, karena perbedaan sebab keluarnya. Darah haid adalah pertanda baliknya seorang wanita, di mana bila si wanita sudah dapat hamil dan melahirkan, maka secara umum akan datang kepadanya haid di waktu-waktu tertentu. Keluarnya darah haid menunjukkan sehat dan normalnya si wanita. Karena itulah ketika memberikan definisi haid, ulama berkata bahwa haid adalah darah alami yang keluar dari seorang wanita pada waktu-waktu yang dimaklumi. Sedangkan darah nifas sebabnya jelas, yaitu darah yang keluar dari seorang wanita karena melahirkan. Darah nifas ini merupakan sisa darah yang tertahan di dalam rahim sewaktu hamil. Tidak ada batasan minimal waktu nifas ini. Adapun waktu maksimalnya menurut mazhab Hambali adalah 40 hari. Dan bila lebih dari 40 hari darah masih keluar sementara tidak bertepatan dengan kebiasaan datangnya waktu haid, maka darah tersebut adalah darah istihadah. Namun, menurut pendapat lain, tidak ada pula batasan waktu maksimal dari nifas ini. Sementara istihadah adalah darah yang keluar dari seorang wanita di luar kebiasaan dan kewajaran karena sakit atau semisalnya. Untuk mengetahui apakah darah tersebut darah haid atau darah istihadah, bisa dengan 3 cara berikut ini secara berurutan. Pertama, apabila ia memiliki adah atau kebiasaan haid, maka ia kembali pada kebiasaannya. Ia dianggap haid di waktu-waktu adah tersebut. Adapun selebihnya berarti istihadah. Selesai masa adahnya, ia mandi dan boleh melakukan ibadah puasa dan sholat, walau darahnya terus keluar, karena wanita istihadah pada umumnya sama hukumnya dengan wanita yang suci. Kedua, bila ternyata si wanita tidak memiliki adah,
dan darahnya bisa dibedakan berdasarkan kepekatan, warna, dan ciri fisik lainnya, maka darah tersebut adalah darah haid, yang selainnya adalah darah istihadah. Ketiga, apabila si wanita tidak memiliki adah dan tidak dapat membedakan darah yang keluar dari kemaluannya, maka di setiap bulannya saat keluarnya darah, ia berhaid selama 6 atau 7 hari karena adanya hadis-hadis yang sabit dalam hal ini. Kemudian, ia mandi setelah selesai 6 atau 7 hari tersebut, walaupun darahnya masih terus keluar. Al-Irsyad ila Ma'rifatil Ahkam halaman 23-26 sebagaimana dinukil dalam fatwa Al-Mar'ah Al-Muslimah halaman 263-265. Sahabat DJ, itu tadi bahasan singkat mengenai perbedaan darah haid, nifas, dan istihadah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berakhlak sesuai dengan syariat. Buat sahabat DJ yang mau bertanya atau memberikan kritik. Oke, cukup video yang Ibu tampilkan. Ibu mau kalian bisa menanggapi dari apa video yang telah kita simak bersama. Oke. Baik, ada yang bisa menjelaskan atau menanggapi permasalahan di video tersebut? Ayo, coba Rizka dijelaskan. Baik, terima kasih Rizka. Pernyataan yang bagus. Lanjut, siapa lagi yang mau bertanya? Putri. Oke, Putri, silakan coba kamu ungkapkan apa itu pendapatmu. Oke, Putri, bagus sekali. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Dwi, ayo silakan Dwi, silakan kamu tanggapi. Oke, terima kasih Dwi, Rizka, dan Putri. Benar sekali apa yang teman-teman kalian katakan, bahwa di video tersebut, ketika wanita sudah balik, wanita sudah dewasa, pasti mengeluarkan darah. Apa itu darah? Ada 3 macam darah. Ada darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Di mana semua perempuan dewasa pasti merasakannya dan harus tahu bagaimana cara mensucikannya, kapan batas waktunya, dan bagaimana larangan-larangannya. Karena kalau kita tidak tahu bagaimana cara bersucinya, bagaimana ibadah kita bisa sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, setelah kita menonton video tersebut, kita minggu kemarin sudah terbentuk kelompok ya. Untuk menjawab permasalahan yang tadi teman kalian sudah katakan, maka ibu mau kalian bergabung dengan kelompoknya dan kalian berdiskusi untuk mencari informasi selanjutnya, bisa di Google kah, atau di buku LKS kalian, di buku cetak, ataupun dimanapun. Kalian cari tentang perbedaannya, lalu batas dan waktunya, larangan-larangannya, bagaimana cara bersucinya, kalian berdiskusi. Kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak kalian cari pun, semakin luas ilmu yang kalian dapat. Baik, sekarang semua membuat grup di WhatsApp, bergabung dalam kelompok masing-masing, serta cantumkan ibu dalam kelompok tersebut. Setelah itu kalian berdiskusi, ibu kasih waktu, dan ibu akan berikan tugas berupa word, itu ada uraian yang harus kalian jawab dan kalian diskusikan sama teman-teman kalian. Oke? Baik, silakan dimulai. Oke, sambil kalian mengisi soal atau kalian mencari informasi tentang apa sih darah-darah pada wanita, ibu akan sedikit menjelaskan kepada kalian. Kalau kita sebagai perempuan nanti akan mengeluarkan 3 darah, yaitu ada darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sehat dan sudah balik tanpa suatu sebab. Darah haid ini termasuk dari hadas besar. Dan yang kedua, ada darah nifas.
Apa itu darah nifas? Itu darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Ayo, tidak ada yang bengong-bengong ya. Tidak ada yang cuek, semuanya ibu periksa lewat WhatsApp grup kalian. Jadi kalian berdiskusi, ibu menjelaskan, kalian berdiskusi. Kalian bisa menyimak kata-kata ibu, kalian bisa mencari jawabannya di buku atau di Google maupun lainnya. Oke, yang ketiga ada darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Yaitu darah penyakit, bukan darah haid atau nifas, dengan suatu sebab. Oke, ketiga darah tersebut dikeluarkan oleh perempuan ketika dia sudah balik. Bagaimana cara kita mengetahui kalau dia sudah balik? Yang pertama, umurnya sudah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, sudah mimpi keluar mani atau sperma bagi laki-laki dan perempuan yang berumur 9 tahun. Yang terakhir, sudah haid bagi wanita yang berumur 9 tahun. Tiga darah tersebut merupakan bagian dari hadas besar. Hadas itu terbagi dua, hadas besar dan hadas kecil. Oke, kelompok 5. Kenapa kelompok 5 grup WhatsApp-nya tidak aktif? Coba dibangkitkan lagi. Kamu searching di Google, kamu ketik apa yang ada di buku kamu, kalian diskusikan, kalian tulis. Ya, tidak bercanda, tidak bengong. Ibu menjelaskan agar kalian lebih mudah, agar kalian lebih mengetahui. Jadi kalian cari, kupingnya kalian dengar. Oke, tiga darah tersebut merupakan hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar ialah hadas yang diwajibkan untuk mandi wajib, sama seperti tadi. Haid, nifas, istihadah, mimpi junub. Nah, lalu ada juga hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas yang diwajibkan untuk berwudu. Nah, seperti buang air kecil, buang air besar, buang gas, dan sebagainya. Oke, yang pertama, tadi kita bahas itu darah haid. Hal yang paling terjadi pada perempuan ialah darah haid yang terjadi biasanya sebulan sekali, tapi paling dikit hanyalah sehari dalam sebulan, yaitu 24 jam. Paling lamanya haid ialah 15 hari atau 2 minggu. Jika lebih dari 15 hari, maka disebut darah istihadah. Ketika misalkan si Rizka lagi haid, lalu hari ke-14 dia masih haid, oke. Hari ke-15 dia masih haid, oke. Tapi ketika hari ke-16 dia masih haid, maka itu bukan darah haid lagi, tapi itu darah istihadah atau darah penyakit. Itu harus diperiksakan ke dokter, harus dikonsultasikan, tapi sudah wajib beribadah karena itu bukan darah haid. Paling sedikit masa suci haid ialah 15 hari, sedangkan yang paling banyak suci itu tidak ada batasannya. Lanjut lagi ada darah nifas. Apa tadi darah nifas? Darah nifas itu darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Adapun lamanya nifas, paling sedikit ialah 1 ladha, sekejap atau sesaat. Paling banyaknya 60 hari, tetapi umumnya 40 hari. Jika dari 60 hari darah masih keluar, maka termasuk darah istihadah. Nah, di balik wanita ketika sedang haid, di balik wanita sedang nifas, itu ada beberapa hal yang dilarang perempuan untuk melakukan sesuatu itu karena perempuan sedang mengeluarkan darah kotor, di mana perempuan tidak boleh beribadah, tidak boleh, karena beribadah itu harus dengan yang suci. Nah, ketika perempuan sedang haid, ketika perempuan sedang nifas, maka dia sedang tidak bersuci. Apa contohnya? Melaksanakan sholat, melaksanakan tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran, melakukan puasa, talak, bercerai, lewat di dalam masjid dengan kekhawatiran akan mengotorinya, dan menikmati bagian pusar dan lutut. Nah, seperti itu. Lalu juga Bu, aku sudah kelar haid nih, terus bagaimana caranya biar aku bisa beribadah? Caranya adalah melakukan mandi wajib. Mandi wajib itu adalah mandi besar, hadas besar, hadas yang diwajibkan untuk mandi. Nah, mandi wajib yang pertama adalah niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Bagaimana niatnya, Bu? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil haidi lillahi ta'ala. Aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. Lalu kalian siramkan air ke badan kalian sampai rata. Setelah itu kalian mulai sabunan, mulai sampo segala macam, baru kalian boleh bersuci setelah itu. Oke.
Apa aja sih Bu syarat mandi wajib? Ada 6. Yang pertama, memasukkan ujung kemaluan laki-laki ke dalam farji atau kemaluan perempuan. Terus ada haid, datang bulan, bersalin, keluarnya sperma, nifas atau mengeluarkan darah setelah haid, dan meninggal dunia. Oke, cukup ya. Ibu rasa cukup ya waktu kalian mengerjakan tugas secara bersama-sama. Kalian boleh cari dimanapun jawabannya. Kalian harus aktif agar kalian pun bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Oke. Baik, Ibu minta perwakilan kelompoknya agar dipresentasikan, agar dibacakan kepada teman-temannya hasil diskusi kalian pada hari ini. Ibu mulai dari kelompok 1. Yuk, silahkan kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Bagus sekali kalian mempresentasikannya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 selanjutnya. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Penampilan dan diskusi kalian sangat baik. Ibu harap kalian dengan cara berpikir sendiri, kalian cari jawaban sendiri, kalian bisa menemukan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Alhamdulillah pada hari ini kita telah bersama-sama belajar mengenai macam-macam darah yang keluar pada wanita. Adakah yang bisa menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini? Oh, silahkan, Suci, dirangkum. Oke, baik. Terima kasih, Suci. Oke, jadi kita pahami ya bahwa perempuan itu yang sudah balik, yang sudah dewasa, yang sudah berumur di atas 9 tahun pasti akan mengeluarkan darah. Ada darah haid, nanti ketika menikah ada darah nifas atau darah, dan darah juga istihadah. Kalau darah haid adalah datang setiap sebulan sekali. Setiap bulan pasti dia datang. Batas waktunya paling dikit sehari, paling lama 15 hari. Jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan. Lalu ada darah nifas, darah yang dikeluarkan setelah melahirkan, dan juga darah istihadah. Lalu tadi kita belajar tentang hadas, ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar hadasan wajibkan untuk bersuci atau mandi wajib, dan hadas kecil hadasan wajibkan untuk berwudu. Sebelum pembelajaran berakhir, adakah yang mau ditanyakan ataukah ada yang masih belum paham nih dari materi pada hari ini? Oke, silakan Naya. Oke, baik, pertanyaan yang baik Naya. Oke, teman-temannya perhatikan, jangan paling dari kamera. Oke, tadi Naya menanya tentang cara mandi wajib yang baik dan benar. Ketika kita mau mandi wajib, kita harus perhatikan yang pertama airnya. Yang pertama airnya harus banyak. Kalau misalkan ada shower, itu lebih bagus, tapi tidak boleh berenang. Karena ketika kita mandi wajib, lalu air dari tubuh kita jatuh ke bak mandi tersebut, maka bak mandi tersebut airnya tidak boleh untuk bersuci lagi. Maka dari itu kalau kita mandi wajib harus sangat berhati-hati. Seperti itu. Yang pertama siapkan air dulu yang banyak. Atau air di bak
tapi airnya mengalir tuh di keran. Nah, setelah itu kita ambil gayung, kita ambil air, taruh di atas kepala, baca niatnya. Nawaitul ghusla li ghafilanil hayyi lillahi ta'ala. Sambil kita basuh, sambil baca artinya. Sejak niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Ratakan dahulu bagian ketiak, bagian perut, bagian kemaluan, bagian kaki. Setelah kalian yakin rata, lalu kalian boleh tuh sabunan, sampoan, segala macam. Yang penting ketika badan kalian sudah rata airnya dan tidak jatuh terhadap bak, itu sudah termasuk mandi wajib. Paham, Naya? Oke. Baik, pesan ibu, jangan lupa kalian baca materi selanjutnya, bab selanjutnya di buku kalian, agar ketika kita minggu depan masuk bab selanjutnya, kalian lebih mudah memahami. Yuk sama-sama kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.